Oke, oke, oke. Nah, kemudian yang ketiga, sistem peralatan hidup atau teknologi. Nah, masyarakat satu tempat dia punya sistem peralatan hidup. Ya. Bagaimana peralatan masyarakat itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Eh? Punya di kampung itu ada media pembelajarannya. Tradisional lah. Bahkan istilah-istilah tertentu. Eh? Bahkan cara-cara tertentu. Itu bisa dijadikan untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan. Kemudian ada lagi sistem mata pencaharian hidup, ya. Kemudian sistem religi, agama, ya. Kemudian kesenian, seni. Jadi 7 unsur budaya ini, ini Ibu ya. Kalau bisa dalam makalah kita ini 7 sisi ini yang Ibu jelaskan, ya. Bahwa dari 7 unsur budaya ini bisa untuk kita manfaatkan untuk meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan. Ya. Makanya kenapa di Indonesia ini sehingga sampai ada orang mengatakan begini. Indonesia ini tidak layak menjadi satu negara dengan 5 pulau terusak. Kenapa? Karena masing-masing pulau ini memiliki budaya tersendiri. Makanya siapapun yang jadi presiden, Indonesia itu tidak pernah nyaman. Kenapa? Karena masing-masing orang itu akan membawa sistem kepemimpinannya dengan budayanya. Dan itu nggak bisa lepas. Ya. Orang Gayo memimpin Aceh misalnya, dia sedikit banyaknya pasti akan diwarnai oleh budaya Gayo. Nah, Indonesia itu dipimpin oleh, sudah dari lama, itu dipimpin oleh Jawa. Maka gaya kepemimpinan Indonesia ini didominasi oleh kepemimpinan budaya Jawa. Agak berat. Nah, oleh karena itu ada usulan. Nah, begitu ya. Supaya menjadi multi budaya di Indonesia ini dalam kepemimpinan negara, maka kalau boleh Indonesia ini ada rolling kepemimpinan. Jadi dari Jawa tetapi benar digagal dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Papua. Kemasalah dipilih. Sekarang undang-undang yang membuat. Punya undang-undang yang pegang misalnya contoh. Untuk periode ini, ya kan, dari Pulau Jawa jangan ada yang mencalonkan. Kita berikan kesempatan kepada Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa. Sumatera, Sulawesi, beda bukan provinsi ditahan. Bebas. Untuk habis 2 periode ini kita gilir lagi, ya kan begitu kan? Oke, gilir. Nanti kita berikan kesempatan untuk Papua sama Sulawesi misalnya. Periode berikutnya Sumatera dengan Kalimantan. Terus, jadi kan ada orang akan melihat, di Singapura, mereka sudah membuat undang-undang yang jadi perdana menterinya itu digilir. Yang Cina kan dari Melayu, Muslim, yang cewek, kan? Mereka dari Cina. Hanya ke depan akan digilir lagi nanti. Jadi artinya ada rotasi begitu sehingga masyarakat yang mendominasi Singapura itu merasa ada keterwakilan mereka. Oh, hana periodenya, hana periode. Jadi mereka mempersiapkan yang terbaik. Jadi yang Melayu untuk mempersiapkannya karabi periode Cina. Ini yang persiapkan so yang terbaik. Jadi mereka masing-masing mempersiapkan yang terbaik. Kamu dari Pulau Jawa tetapi gak keliur. Gak lagi tetapi gak lagi ada. Maka usulan ada di usulan itu. Sudah cukup saatnya Pulau Jawa memimpin Indonesia. Berilah giliran kepada luar Pulau Jawa. Berbesar hatilah Pulau Jawa. Kalau hasil daerah, udah tepat menurut. Dari Sabang sampai Merauke. Makanya wajar. Kenapa terjadi pemberontakan? Pemberontakan di daerah. Karena banyak sistem didominasi oleh Pulau Jawa. Berilah kesempatan. Kira-kira begitu kan.
Tapi nggak tahu lah wallahu alam. Itu kan politik kan? Nah, politik. Menancing dari Aceh. Baik dari Aceh baca posisi saya jadi gubernur. Tak tahu wilayah-wilayah barat gitu. Atau wilayah tengah gitu. Ya harus begini. Jadi baiknya kesan asal ke gubernur hana lain. Tetap wilayah pesisir kena. Tiga ada bagi wilayah barat, tiga wilayah tengah, tiga apa? Jadi kamu lagi kan? Nyopi karena insiden. Ada insiden, kayak drop gubernur. Tapi sudah nggak apa-apa. Artinya sudahlah, pada sudah mewakili wilayah tengah. Jadi tiga wilayah gini, baik kena dominasi kena tapi itu bisa dibuat lewat undang-undang. Yang aneh bukan hanya sih, kan? Dia dapat kabar media, habis dapat kabar, ya ini tetap undang-undang yang dan kan pernah aja mengusulkan ke anggota dewan. Dan ada agak bengai macam yang kata kakak, tapi dia usulan. Dan waktu dia dapat kabar baru sadar ternyata di anggota dewannya sama SMA kan. Berarti anak koneng, kan? Apa usulan kita ketika itu? Ya pertemuan di Medan. Tinggal kuliah kamu S3. Nah, pertemuan anggota DPRD Aceh, DPR RI, pusat, ya, acara di Medan, di Hotel Medan. Ikut aku mau undangan untuk mahasiswa Aceh yang ada di Medan, ikut. Kamu mau usulan? Apa usulan? Bagaimana kalau seandainya Aceh ini bisa dijadikan pilot project untuk provinsi lain dalam tatanan anggota dewan? Apa contoh saya bilang? Tanjung Aceh yang cukup dekat, contoh yang diambil diadopsi oleh pusat. Sistem Tanjung Aceh dipakai oleh pusat. Nah, salah satu misalnya masalah kartu sehat. Ya, ada yang kartu sehat. JKA. JKA benarnya. JKA yang kan? Pusat mana ada yang kan? Benar dia Aceh diadopsi dia pusat, ternyata bagus. Kan? Kemudian ada beberapa sistem pemerintahan yang diadopsi oleh Jakarta pusat, bagus kan? Ya jadi untuk anggota dewan, apa usulan? Bagaimana kalau seandainya untuk anggota dewan yang ada di provinsi Aceh itu minimal S2? Puji-puji dah, jadi anggota dewan bergagah macam. Yang baju enan tapu dan bau ujung. Dia kan dia tak kerja dah, dia mah pakai sen kan? Tak ke mana? Nah, kemudian untuk tingkat kabupaten kota tahap awal S1, Bu S1, BD 5 S1, untuk DPRD provinsi, S2. Ini ada persyaratnya daerah provinsi lain geger. Ya. Coba lihat ke gunanya calon yang waktu kampanye untuk baju adat. Siapa memulainya? Aceh mana? Aceh yang memulai pertama untuk baju adat waktu kampanye. Yang foto-foto pakai baju Aceh dan sebagainya kan. Daerah lain mana? Daerah lain cuma pakai baju hitam. Baju hitam pakai baju jas. Baju jas Baju jas. Jamun wajib pakai jas. Jas dasi pakai baju hitam. Pakaian nasional. Aceh yang memulai pertama. Akhirnya apa? Diikutilah oleh seluruh Indonesia. Ya, jadi kampanye keamanan itu pakai baju adat kan? Untuk menunjukkan identitas. Tapi yang ke Hanapa Begahaba akhirnya dimentahkan lagi. Kata, itu usulan. Untuk gubernur, kami usulkan apa waktu itu? Doktor. Bayar Aceh punya ke doktor. Dia cerdas-cerdas orang Aceh. Kalian untuk bupati kota harus S2 minimal. Ya, supaya apa? Urung punya kurikula S2, S3. Cara berpikirnya kaji ke. Tapi punya paket C, kan cara mikir bawah hidung kan. Puji yang jadi papat. Yang yang lain dah kira. Oke, tapi begitu sudah S2, S3 cara berpikirnya. Oh, daerah kemohana dalam yang S2 mentang ni ana mana tidak ada di Aceh sekarang kabupaten kota yang tidak memiliki S2, kurang kan? Ya, cuman siapa yang bisa menentukan itu ya lewat undang-undang, ya. Menancin orang mungkin ada forum atau apalah kan, ada misal duduk dalam kawan-kawan yang terlibat dalam partai politik, ya.
Yang tapi usulan gurunya, nya maju aja, ya. Nya itu ni bawa acahnya betul-betul hebat aja. Salah satunya apa? Begitu dia. Jadi muncul lagi ada pegang syarat, diurung aja akan semikir, berarti menyelur rencana aja ke gubernur minimal. Gubernur. Muncul rencana di anggota dewan provinsi minimal. Nah, berarti akan jadi kuda yang bangka kerja di kuda kacereng. Ya kan? Ya, hana jadi kuda kakon lagi menurutnya kan? Dawal itu lebih kan? Nah, ini contoh. Ya. Nah, ini semuanya bisa kita manfaatkan budaya lokal. Ya. Jadi Ibu Yusnida, coba nanti Ibu uraikan, jabarkan dari 7 unsur ini, bagaimana cara kita memanfaatkan 7 unsur ini untuk meningkatkan pendidikan Islam khususnya. Ya. Bisa dipahami Bu Yusnida ya? Oke, jadi kemakan itu aja. Jadi tidak perlu menjelaskan terlalu luas sekali. Ya, untuk perlu. Karena nanti makalah ini dikumpulkan lagi. Apa? Itu aja dijabarkan ya. Dijabarkan 7 unsur itu untuk bagaimana caranya untuk kita meningkatkan. Ya. Kalau Ibu ingin memberikan contoh misalnya, contoh dalam budaya Aceh, lebih bagus ya kan? Baik. Itu ya Ibu yang pertama tugasnya tentang pemanfaatan budaya lokal. Baik. Terima kasih Ibu Yusnida. Untuk selanjutnya, silakan Ibu apa? Husna. Oke, silakan Ibu. Coba di setel apa di infogosnya mungkin bisa pakai. Oke, coba dites dulu ya. Ya, Pak. Ganti link, Pak. Saya ingin mempresentasikan makalah saya dengan judul Peran Pimpinan Lembaga Pendidikan Islam dalam Membangun Kecerdasan Emosional tenaga pendidik dan kependidikan. Pendidikan terbagi kepada pendidikan formal dan non-formal. Proses pembimbingan anak didik di sekolah disebut dengan pendidikan formal. Sedangkan pendidikan non-formal adalah pendidikan yang dilakukan di luar sekolah. Sukses tidaknya pendidikan dan pembelajaran di sekolah sangat dipengaruhi oleh kemampuan kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga pendidikan dalam mengelola setiap komponen sekolah. Jadi, kepemimpinan suatu lembaga pendidikan adalah faktor utama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu peran penting pimpinan lembaga pendidikan Islam adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada tenaga pendidik dan kependidikan dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, kinerja tenaga pendidik dan kependidikan akan meningkat seiring meningkatnya mutu pendidikan. Salah satu cara peningkatan mutu pendidikan Islam adalah dengan mengelola kecerdasan emosi bagi tenaga pendidik dan kependidikan. Hal ini karena pendidikan Islam pada dasarnya adalah proses penyampaian materi dengan bentuk kasih sayang yang kuat antara guru dan siswa serta antara tenaga kependidikan dan siswa. Oleh karena demikian, peran pimpinan lembaga pendidikan Islam adalah membangun citra dan mutu lembaga pendidikannya melalui membangun tenaga pendidik dan kependidikan dengan kecerdasan emosional. Pengertian kecerdasan emosional
Kecerdasan berasal dari bahasa Latin, yaitu intelligent, yang berarti menghubungkan atau menyatukan satu dengan yang lainnya. Sedangkan dalam bahasa Arab, az-zaka yang berarti pemahaman, kecepatan, dan kesempurnaan, yakni kemampuan untuk memahami sesuatu dengan cepat. Sedangkan emosional itu sendiri diberi pengertian sebagai bentuk dorongan untuk bertindak dengan rencana seketika ketika mengatasi suatu masalah. Menurut Thomas R. Hoare, kemampuan mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungannya dengan orang lain. Dari pendapat di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kecerdasan emosional tenaga pendidik dan kependidikan merupakan kemampuan diri sendiri untuk dapat mengelola perasaan baik terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain. Perasaan tersebut dapat berupa marah, senang, cinta, dan semangat, serta suatu perasaan yang lain dalam mendorong suatu tindakan seorang tenaga pendidik dan kependidikan dalam bekerja. Peran pimpinan lembaga pendidikan Islam dalam membangun kecerdasan emosional tenaga pendidik dan kependidikan dapat dibagi sesuai tusinya atau tupoksinya, yaitu sebagai edukator, yaitu sebagai pendidik, juga sebagai manajer dalam memanage tenaga pendidik dan kependidikan, sebagai administrator, yaitu dalam pembagian tugas kepada tenaga pendidik dan kependidikan, juga sebagai supervisor dalam menilai atau mensupervisi para tenaga pendidik dan kependidikan, juga sebagai leader, sebagai pemimpin dalam memimpin tenaga pendidik dan kependidikan, sebagai inovator yang memberikan ide-ide yang cemerlang atau ya ide-ide yang bagus kepada tenaga pendidik dan kependidikan, juga sebagai motivator, sebagai pemotivasi untuk tenaga pendidik dan kependidikan. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Kemudian kesimpulannya adalah kecerdasan emosional merupakan kemampuan untuk memahami diri sendiri dalam bertindak dan memahami orang lain dalam berinteraksi. Pemimpin lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat besar dalam membangun kecerdasan emosional tenaga pendidik dan kependidikan melalui berbagai perannya. Sebagai pendidik, pemimpin lembaga pendidikan Islam dapat menjadi guru bagi tenaga pendidik dan kependidikan dalam membimbing serta mengarahkan. Sebagai manajer, tenaga pendidik dan kependidikan diberi tugas dan tanggung jawab yang dapat menumbuhkan kecerdasan emosionalnya. Sebagai administrator, pemimpin lembaga pendidikan Islam senantiasa memberi dorongan kuat agar mampu mengelola emosionalnya dengan baik. Peran pimpinan lembaga pendidikan Islam sebagai inisiator atau inovator dan motivator dapat menjadikan dorongan yang kuat bagi diri tenaga pendidik dan kependidikan untuk selalu bersemangat mencapai dorongan motivasi diri. Demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat serta menambah ilmu tentang peran pimpinan lembaga pendidikan Islam dalam membangun kecerdasan emosional tenaga pendidik dan kependidikan. Kami menyadari bahwa penulisan makalah ini sangatlah jauh dari sempurna.
Untuk itu kami sangat mengharapkan dari teman-teman, saran-saran dari teman-teman, juga bimbingan dan arahan dari Bapak pengasuh. Demikian, Pak. Terima kasih pada Ibu Rosna. Ya, Pak. Jadi belum diskusikan ya. Ya, Pak. Silakan mungkin dari Ibu Yusnida. Mungkin ada pertanyaan, saran terhadap masalah Ibu Rosna ini tentang peran pimpinan lembaga pendidikan Islam dalam membangun kecerdasan emosional. Silakan Ibu. Ada saya belum pernah itu Pak. Coba agak menaikkan ke atas. Kesimpulan. Ya. Kayu. Di kesimpulan, Ya. di situ ada dijelaskan bahwa kecerdasan emosional merupakan kemampuan untuk dapat mengenali diri sendiri dalam bertindak dan memahami orang lain dalam berinteraksi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sikap seorang pemimpin? Apa hubungannya antara Peran seorang pemimpin dalam meningkatkan mutu pendidikan? Langsung saya jawab, Pak. Peran seorang pemimpin dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan itu adalah pasar dari masyarakat. Pendidikan itu adalah pasar yang harus kita jaga atau harus kita benahi dan juga harus kita promosikan. Sementara masyarakat itu adalah pembeli atau konsumen. Jadi kalau mutunya baik, otomatis masyarakat juga akan mengarahkan ke pendidikan yang kita pimpin. Jadi apabila mutunya baik, mutunya bagus, jadi pemimpin dari pimpinan kita, dari kita yang memimpin, otomatis masyarakat juga akan mengejar mutu yang kita buat itu, yang di sekolah yang kita pimpin. Saya rasa itu, Pak. Saya nggak bisa ngomong. Strategi yang Ibu gunakan biasanya sekolahnya saya luar biasa maju ya. Mungkin satu aja antara muridnya Pak lumayan. Ini saya ingin tahu strategi atau gaya-gaya kepemimpinan yang Ibu ciptakan di sekolah itu macam mana? Kalau saya lebih ke meningkatkan mutu di bidang di bidang pembelajaran, bisa juga di bidang ekstrakurikulernya, juga di bidang membenah administrasi, juga mendekatkan diri dengan para pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di madrasah dengan memberikan mungkin belum sepenuhnya, tapi yang tusi kita, tupoksi kita, tugas dan fungsi kita insya Allah sudah jauh dari
ke atas terus, ke atas. Ke atas. Tekan ke bawah. Ini, saya tertarik yang dijelaskan di sini pemimpin sebagai leader, sebagai inisiator, sebagai motivator. Ya. Kalau sebagai leader, itu pemimpin otoriter dapat mengarah seluruh populasi kepada keduanya. Ini sebagai leader kayaknya mengerti, tapi sebagai inovator, Bu. Inovator itu maksudnya gimana? Sebagai inovator itu kita yang memberi semangat, memberi ide-ide yang lebih cemerlang, ide-ide yang bagus sehingga tenaga pendidik dan tenaga kependidikan kita lebih berinovasi, lebih berinisiatif apa yang kita berikan. Tanya itu aja Ustaz, coba kasih kepada kawan-kawan lain. Coba ada kawan-kawan yang ingin Pak Amin, memberi menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari selain saya lihat itu Ibu Suna itu kan sebagai di makalah Ibu Suna ada mencantumkan sebagai leader, kemudian sebagai inovator dan sebagai motivator. Ya. Saya rasa kalau makalah ini memang cocok yang coba tadi berikan sekali lagi tadi. Ya. Kayaknya yang ketiga ini kalau bagi Ibu Suna ini komplit memang sudah menjawab dirinya Ibu Suna. Karena saya lihat selama kepemimpinannya di tempat saya dulu, kemudian di tempat di Min 3, kemudian Min 1, itu yang bagian kayak ini sudah ada pada Ibu Suna sendiri. Tapi secara teori iya memang kita agak kurang paham dengan teori, tapi secara prakteknya Ibu Suna saya lihat itu sudah memenuhi kriteria-kriteria yang ada di sini. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulkarnaini yang sudah menanggapi. Mudah-mudahan ke depan insya Allah tetap sebagai seperti yang sudah kita laksanakan dan ke depannya lebih baik lagi. Udah Pak. Baik, terima kasih. Ya sama-sama. Jadi dalam salah satu ranah kepemimpinan, Ya. kita harus memahami bahwa ada peran pimpinan sebuah lembaga pendidikan itu adalah bagaimana memanage, ya, atau mengelola tenaga pendidik dan pendidikannya itu Pak. dalam masalah kecerdasan emosional. Ya. Jadi sebelum saya jelaskan beberapa poin penting dalam masalah ini. Kalau pertanyaan yang paling mendasar dari saya kepada Ibu Husna ya. Ya. Jadi apa hubungannya peran pimpinan lembaga pendidikan Islam dalam membangun kecerdasan emosional dengan pendidikan kita dengan manajemen guru terpadu itu apa? Hubungannya Pak dengan karena mutu itu manajemen sangat berpengaruh bagi masyarakat juga bagi pimpinan itu sendiri Pak. Dengan baik dengan pimpinannya mampu memanage, mampu menjaga tusinya sendiri, itu otomatis mutunya akan terangkat. Hubungannya dengan perannya sebagai pimpinan lembaga untuk menarik perhatian dari masyarakat atau yang namanya
lembaga pendidikan itu merupakan pasar atau perusahaan, sementara yang memimpinnya itu harus mempunyai tusi dan mampu menerapkan tusi-tusi itu, tupoksi-tupoksi itu, sehingga masyarakat akan berminat dan akan mengejar sekolah yang kita pimpin atau perusahaan yang kita pimpin. Itu rasanya yang menurut saya, Pak. Cara ngomongnya nggak tahu saya, Pak. Susah. Jadi kita coba lihat apa kecerdasan emosional. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa referensi, jadi emosi orang kan sering menganggap itu suatu hal yang negatif. Ya. Ya. Dia emosi sekali orangnya, Ya. sehingga orang memandang itu hal yang negatif. Iya, Ustaz. Nah, padahal kalau kita lihat makna emosi itu, Perasaan. bahasa sederhananya itu perasaan. Ya. Ketika saya merasakan sesuatu dari apa yang ada di sekitar saya, tapi saya sudah menunjukkan sikap emosional. Ya. Nah, menunjukkan sikap atau perasaan terhadap apa yang ada di sekitar kita itu tidak selamanya negatif. Ya. Misalnya saya marah pada dia, itu emosional juga. Tapi di sisi lain, saya bahagia melihat seseorang. Merasa cinta juga, Mas. Emosional juga. Ya. Nah, jadi sederhananya emosional itu adalah luapan perasaan. Ya. Dalam hal apa? Dalam hal apa saja. Nah, makanya para pakar membagi secara umum ada dua bentuk emosional. Ya. Ada emosional positif. Ya. Oke, ada Ya. emosional positif dan ada emosional Negatif. ya. Jadi dibagi dua secara umum. Ada emosional positif dan ada emosional negatif. Jadi kalau kita kembali ke secara etimologi tadi, Ya. bahwa emosional itu adalah apa tadi? Emotion, Luapan ya, luapan perasaan. Nah, luapan perasaan itu tidak selamanya konotasinya, Negatif. maknanya kepada hal yang negatif. Negatif. Nah, ini mindset yang harus kita coba ubah. Jadi misalnya kita melihat ada seseorang senang, bahagia, Ya. pertama di awal pulang. Ya. Dapat gaji, wah senang, dia bahagia. Kita harus berani mengatakan emosionalnya hari ini beliau itu luar biasa. Ya. Beliau ini kan berkenan ya. Nah, cuma karena kita sudah terbiasa, kalau sudah emosi itu lebih arahnya kepada hal yang Negatif. itu secara pengertiannya itu. Ya. Jadi emosional itu secara umum dibagi dua, ada emosional positif, ada emosional negatif. Negatif. Kemudian ketika ditambahkan kata menjadi kecerdasan emosional, nah, ini maknanya apa? Ini tugas kita ketika memahami makna cerdas itu, intelijensi dalam bahasa ilmiahnya, kecerdasan dalam bahasa kita, apa maknanya? Pemahaman. Ya, kecerdasan itu kan identik dengan kemampuan. Ya. Kemampuan apa? Kemampuan dari tiada menjadi ada. Kemampuan mengolah sesuatu dari tiada menjadi ada. Nah, jadi emosi atau kemampuan apa namanya? Kecerdasan emosional ini, nah, bagaimana caranya kita mengatur, mengelola ya, kemampuan kita itu ya, mengatur, mengelola dalam hal apa emosional tadi, luapan perasaan tadi, supaya luapan perasaan tadi tidak lost begitu saja tanpa kontrol, Ya. sehingga membuat efek-efek yang tidak baik.
Ya. Ini namanya kecerdasan Emosional. Kemampuan kita, kemampuan mengatur, mengelola luapan perasaan kita. Ya, itu namanya Kecerdasan emosional. Nah, sekarang semua individu memiliki itu semua. Memiliki luapan perasaan. Baik luapan perasaan yang positif atau luapan perasaan Negatif. Di sini tugas seorang pimpinan alias kepala sekolah. Ya. Bagaimana caranya kita mengelola, mengatur kecerdasan emosional bawaan kita itu, kalaupun seandainya dia emosionalnya negatif, tetapi tidak membuat efek yang fatal. Akhirnya tidak ada manusia yang pernah marah. Cuma sekarang bagaimana mengelola marah itu? Tidak ada orang yang tidak memiliki rasa benci. Tapi bagaimana cara kita mengelola tidak berlebihan dalam rasa benci? Dan ini dikelola. Ya? Karena Allah sendiri dalam Al-Quran mengatakan manusia itu Allah ilhamkan ujuraha wa taqwaha. Bahwa pada sisi manusia itu ada Allah ilhamkan untuk berbuat yang tidak baik dan berbuat yang baik. Dan makanya dia dalam mengatakan, kenapa dia berbuat maksiatnya kata diri Allah? Kata diri Allah. Allah tidak pernah menakdirkan manusia untuk berbuat jahat. Allah hanya menakdirkan, mengilhamkan bahwa dalam kehidupan manusia ini ada yang baik, ada yang buruk. Semua yang buruk-buruk ini itu salah satu bentuk takdir Allah. Tapi banyak orang itu hanya ditakdir di berbuat buruk. Sebagaimana Allah menciptakan manusia iblis, ada Allah menciptakan iman, kufur, baik, jahat. Itu Allah berikan dalam tatanan kehidupan manusia. Tetapi yang menjadikan dia baik dan tidak baik bukan Allah. Itu usaha diri kita sendiri. Usaha manusia. Makanya Allah menyuruh kita untuk berusaha menjadi orang baik, berusaha mencari rezeki. Ada rezeki dulu. Aduh ini hanya memadai ya berusaha. Nah, termasuk dalam kecerdasan emosional. Jadi kecerdasan emosional ini, secara umum ini berdiri. Ada kecerdasan emosional positif dan ada negatif. Itu positif, kasih sayang, menyenangkan, gembira, bahagia, cinta. Nah, kemudian yang negatif tadi putus asa, depresi. Nah, itu lumrah dan itu terjadi pada manusia di Indonesia pasti. Nah, sekarang apa saja peran kan? Peran pimpinan lembaga pendidikan Islam itu dalam membangun kecerdasan emosional dan pendidikan. Nah, jadi di sini Ibu yang pertama itu secara umum peran pimpinan itu dijelaskan dalam tatanan peran internal. Internal siapa ini? Internal pribadi masing-masing dari tenaga pendidik dan kependidikan. Internal tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, ini yang nanti coba dijelaskan. Jadi peran pertama, bagaimana kepala sekolah atau pimpinan lembaga pendidikan itu membangun kecerdasan emosional internalnya. Internal siapa? Tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Jadi bagaimana tenaga pendidik itu kecerdasan emosional dikelola oleh lembaga pendidikan yang kita sampaikan tadi. Yang positif itu bagaimana caranya kepala sekolah membangkitkan emosional positif dari personality guru
tenaga pendidik atau tenaga pendidikan. Internal ya. Kalau misalnya Saya internal ya, saya ini kepala sekolah nih. ya, dalam pendekatannya dengan guru. Kecerdasan emosional. Ya. Internal itu. Berarti saya bagaimana caranya mengelola ibu ini kecerdasan emosional ini dalam hal positif. Misalnya, saya harus bisa membuat aturan ya, di sekolah itu supaya ini gembira dalam bertugas, senang dalam bertugas, ya? Kemudian ibu disiplin dalam bertugas, ya? Kemudian dalam berinteraksi sesama teman, ibu senang bahagia. Oke, nah ini tugas kepala Madrasah, kepala sekolah. Kecerdasan itu. Ya. Bagaimana cara membangun kecerdasan itu? Ya, kepala sekolah misalnya, jadi dengan membuat rapat rutin misalnya, jadi memberikan motivasi. Ibu, bapak misalnya, kita mengajar ini harus mengedepankan keikhlasan. Orang yang tidak mengedepankan keikhlasan dalam melaksanakan tugas, maka dia akan melakukan emosional negatif. Ya. Akan menjadi beban. Apa? Dia akan muncul kekecewaan. Ya, merasa terbebani. Ya. Kemudian depresi mental dia. Kemudian dia suka marah. Karena apa? Tidak menunjukkan keikhlasan. Tapi ketika kita menunjukkan keikhlasan, kita tidak lagi berpikir berapa gaji yang akan dibayar sekolah. Kita tidak terbebani. Kenapa? Dia punya prinsip. Siapapun orang yang berbuat kebaikan kepada orang lain, yakinlah kebaikan itu akan kembali kepada dia. Ya. Dalam bentuk apa kebaikan akan kembali kepada dia? Tidak selamanya dalam bentuk rupiah. Tidak selamanya dalam bentuk materi. Ya. Materi dari mereka. Tetapi suatu saat nanti namanya kebaikan sekecil apapun manusia misalnya biasa Sederhana. rendah katakanlah begitu. Di bawah sederhana. Dan sebagainya. Tapi dengan jiwa keikhlasannya itu apa yang terjadi? Ya. Dapat meningkat. Wah, murid-muridnya kalau sudah hebat-hebat. Itu cerita tadi. Ya. Yang orang-orang hebat itu bukan orang-orang sekolah-sekolah hebat. Sekolah-sekolah yang hebat sudah jangan-jangan kita berangkat pun terbang. Tapi dari situlah belajar orang-orang Hebat. dia punya motivasi kuat dia sebenarnya. Cuma karena media yang tidak mereka miliki, kemampuan ekonomi terbatas, sehingga kemampuan mereka itu ya tertutup. Tapi begitu dipotensikan kemampuan mereka, lihatlah ada di profesor, wah luar biasa sekali. Nah, otak manusia itu otak kita kan sama. Kemampuan IQ itu sama pada dasarnya. Ya. Kecuali yang IQ dia bisa itu lah ya. Ya. Yang lahir normal, hidupnya normal, itu IQ-nya sama. Itu nggak ada pengaruh sama makanan. Nggak ada pengaruh. Itu lain pengaruh makanan, efeknya itu nanti kepada Kesehatan. apa namanya ya, fisik. Fisik. Hai pada Indomie. Demam. Ya? Bahaya itu. Efeknya apa? Organ tubuh, efeknya otak, ujung-ujungnya lemah kan begitu. Ya. Tapi kalau yang makan makanan yang normal, yang sehat-sehat biasa-biasa, cuma sama tadi. Ya. Itu kita rasakan sendiri kan.
Saya dulu kecil juga merasakan itu. Ya. Nah, ketika kita memiliki fasilitas yang sama dengan dia, kita mampu menyaingi dia. Ya. Tapi kalau kita nggak punya fasilitas, ya sudah begitu. Terasa kita begitu ya, menyakiti hebat. Padahal tidak sama. Karena Allah menciptakan manusia itu sama pada dasarnya. Kenapa dia lebih? Ya, karena ada fasilitas. Ya, itu. Jadi itu namanya peran bersama. Peran itu adalah bagaimana ya membangun kecerdasan emosional secara internal. Internal apa? Pribadi masing-masing. Salah satunya apa? Misalnya memberikan motivasi kepada guru-gurunya. Caranya bagaimana kita memberi motivasi? Ya. Makanya sekolah yang baik itu dia harus melakukan adanya pertemuan rutin. Setiap bulan. Nah, tidak hanya membicarakan masalah tugas di sekolahnya, tidak membicarakan legislasi, tapi juga membicarakan tentang kepribadian masing-masing tenaga pendidik. Dengan kata lain, kita harus memberikan tausiah. Salah satunya misalnya sering kita memberikan bagaimana keutamaan keikhlasan kita dalam melaksanakan tugas. Kadang-kadang kita harus mengakui bahwa guru kita itu ketika mengajar dia ada dua mindset kepala. Apa? Mindset pertama itu money oriented. Uang. Money oriented itu apa orientasinya? Uang. Maka guru-guru yang money oriented itu di film Laskar Pelangi itu ada contoh orang guru laki-laki kan, dia sibuk melihat jam, kemudian apalagi dia anak-anak kotor, kemudian sekolahnya dari papan ke rombong, gitu kan. Jadi dia merasa jijik. Merasa gimana ya, layan atau cocok gitu kan. Nah, si Ibu Halimah namanya ya. Ya, Ibu Halimah namanya. Iya. Ibu Halimah itu enggak peduli dia mau anak kotor, pada pakai baju, ada misalnya. Yang penting anak itu mau belajar. Kemudian adalah ending cerita. Ibu Halimah itu dia mendapatkan prioritas ya fasilitas dari anak mantan muridnya. Sedangkan guru yang laki-laki itu dilupakan oleh muridnya. Itu akan menjadi apa namanya diri yang milik oleh dia. Kemudian kalau yang guru berikutnya adalah dia visi oriented. Apa makna visi oriented? Dia nggak memikirkan berapa uang kaki yang dia dapatkan dari hasil dia mengajar. Yang diharapkan apa? Anak saya di kampung saya ini harus sukses, harus tahu, harus belajar. Dari tidak bisa membaca harus bisa membaca. Kalau dia sudah tamat SD dia harus SLPT. Yang sudah SLPT harus SMK. Terus seterusnya sampai anak itu betul-betul dia sukses. Nah, kapan dia mendapatkan hasil itu? Guru-guru seperti ini hasilnya biasa didapatkan nanti ketika dia sudah dewasa. Nah, makanya motivasi ini ya, kecerdasan emosional ini harus ditanamkan oleh kepala. Dia membaca apakah ibu bapak idenya orangnya tahu untuk sepuh, dua itu sepuh tahu. Dia nak kegiatan dia upaya tadi berapa apakah saudara tidak. Ada orang yang tidak tahu mana itu pelajarannya. Dan ini ada hilangnya fiktif dan sebagainya. Ada jelasannya. Yang berikutnya apa? Dia tidak mau ikut bergabung. Ketika misalnya dimintakan ayah ibu secara waktu ini kan mau ujian nasional ini, bagaimana caranya supaya anak-anak ini dia bisa menjawab dengan baik. Dimintakan waktu lebih kepada kita sedikit untuk mereka melanjutkanlah ilmu kepada. Langsung mengatakan bukan caranya. Ada jelasan ujung-ujungnya apa? Nggak ada kemudian nggak ada kemudian. Iya. Ini ujung-ujungnya kesalahan. Cuma alasan dia tidak itu. Nah, begitu kita juga sudah susah.
Ya, misalnya ini kan tenaga pendidikan nih, tenaga pendidikan kan lebih pada administrasi, gitu ya. Nah itu begitu juga. Terkadang ada pelaporan yang waktu kerja mereka sedang melewati waktu normal, jam pulang jam 2 misalnya. Kemudian kepala sekolah meminta, ya, nyebet dua, nyebet selesaikan. Pelajaran dulu bikin, jadi asal menunggu, ya, nyebet dulu, yang mana itu, mati anggaran, mampai pada sesuatu. Pasti akan kembali, hanya tinggal menunggu waktu. Makanya saya kata guru yang kepalanya itu duit, kepala sekolah yang kepalanya duit, itu ketika dia jual hari itu kemudian jadi. Belum. Itu bahkan dilupakan tapi guru yang betul-betul ikhlas mengajar tidak tanpa pamrih, itu betul-betul diingat jasanya orang muridnya sampai tua, bahkan jauh pun dari perantauan anak itu akan mencari guru saya dulu, dia akan mencari. Tapi yang sampai kejahatan, dan kita pun juga begitu. Kalau orang dulu dengan kita bicara, berarti benar PMI. Setiap ada kegiatan benar PMI itu, kita masuk. Ya, jangankan itu. Ini kita dalam berkeluarga ya. Berkeluarga. Seorang suami, kalau ada sisi betul-betul bangkrut itu ada ya. Dulu mencapai pakai ini ada rumah pelan-pelan. Ya, Pak Mah, Pak. Ya, eksternal. Kalau yang pertama itu internal personality, yang kedua adalah eksternal personal. Nah, emosionalnya bagaimana? Nah, yang pertama kita harus mendidik guru, tenaga pendidik atau tenaga pendidikan itu bagaimana cara dia berinteraksi, cara menunjukkan sikap emosional dia tadi dengan pimpinannya, dengan atasan. Ya. Ya, dengan atasan. Jadi merempok bukan kepada dia, merempok bukan pejabat di atas dia. Jadi kita sama ini jangan disamakan dengan teman. Saya guru, saya wali kelas. Ibu ini wakil kurikulum, wakil kepala bagian kurikulum. Ya, hormati dia. Jangan sampai kita dengan dia itu seperti kita manusia Jawa, model video, model bumi. Ibu dengar waktu kepala itu macam ini waktu hari ini. Nah ibu modelnya wakil kepala. Nah yang itu kepala. Nah, Pak. Kenapa ini bisa muncul? Karena tidak ada emosional. Jadi kita harus menunjukkan sikap, ya, emosional kita. Dia kepada itu dah. Bagaimana cara kita bersikap dengan kepala sekolah? Dia wakil kepala. Ini TU. Ya, Bisa saya bertanya, ini ada guru yang berjalan pendidikan mesti duduk kepada kita. Kita tidak ada mesti kita. Ya itu tugas sekolah. Kalau Tugas sekolah kan ketika dia memimpin sekolah lembaga, dan dia harus menjelaskan posisi. Kepala sekolah apa fungsinya, perannya, wakil guru dan sebagainya apa perannya, guru apa perannya. Kemudian kita harus menjelaskan etika. Ada lembaga agama, akhlak lebih luas lagi. Bagaimana ada seorang guru dengan wakil? Bagaimana ada seorang guru dengan kepala sekolah? Kemudian tenaga pendidik juga begitu. Sehingga emosional itu betul. Nah ini baru bisa berjalan dengan apabila kepala sekolah bisa menjelaskan perannya itu. Ibu, Anda ini, kan begitu. Kalau dengan kepala sekolah begini adabnya, dan kita ada etikanya. Dibuat di masing-masing sekolah. Dan masih tidak berbeda. Ini dia tahu siapa yang harus dihormati, bagaimana cara dia berbicara. Yang paling kira dia ini berapa?
Apalagi mengatakan ada kepala sekolah usianya lebih muda daripada Ya. yang senior. Saya pernah mengalami seperti itu. Senior. Dari Ya, saya pernah mengalami seperti itu. Bahasa kadang-kadang dipandang jadi bahasa asli. Pada dan itu ya ada. Betul memang si anak-anak itu kemampuan intelektual ya, kadang menentukan kita. Jadi masalah hormat menghormati emosional itu dia tidak dilihat dari usia dalam masalah jabatan ya. Ya. Lihat posisinya. Kenapa kita menghormati sedang jabatan? Karena dia berada pada posisi itu. Ya. Misalnya misalnya saya dengan ibu ini saya itu lebih tua itu bisa. Ya. Saya dengan ibu kan lebih tua orang itu. Iya. Ya, itu betul tahu. Karak mengupload. Nah, mau kira nih kok. Nah, itu tahu kan. Nah, Pak. Jadi umur seperti ini, kenapa ibu sedang dengan saya? Karena posisinya. Di mana? Di luar kan? Tapi ketika lagi di luar, saya kalian nanti di luar, saya akan memandang itu adalah orang tua saya. Karena saya lebih tua daripada saya. Tapi di kampus nggak boleh. Ya. Saya harus memandang itu sebagai murid mahasiswa saya. Dan itu harus memandang saya sebagai Dosen. Karena dosen itu melekat di dada saya, di pundak saya. Ibu melekat mahasiswa, akan saya memandang mahasiswa. Nggak boleh karena itu lebih tua daripada saya, kemudian saya merendah di bawah ibu. Iya, Pak. Kapan saya harus merendah di bawah ibu? Di luar kegiatan dulu apa? Dan dipaksa. Dan saya harus memandang itu sebagai orang tua saya. Iya. Tapi di sini, kalau kenapa? Kalau di sini saya harus memarahi ibu, segala dumpeh dia pokoknya. Iya. Kenapa? Karena saya itu melihat sebagai mahasiswa. Nah, dalam proses interaksi dosen dengan mahasiswa harus dilakukan seperti itu supaya mahasiswa dia itu cerdas. Mahasiswa itu target yang dia inginkan tercapai. Ya? Misalnya saya kadang-kadang saya mengukur meja itu, kalau ada mahasiswa bimbingan dengan saya, tak itu kata karena ada buku pen, kadang-kadang baru pen dari itu, tapi di luar, saya baru pen saya ada uang ini orang tua saya ini ada usia begitu pada saya. Nah, tapi di kampus dalam proses belajar mengajar posisi yang saya posisikan sebagai mahasiswa. Kadang-kadang misalnya saya marahi. Nah, ini mau nggak belajar? Kamu belajar, tolong keluar. Di luar belajar. Tapi di luar akhirnya jadi harus senyum, sapa. Ya, biasa antara orang tua dan anak, gitu kan? Di dalam rumah itu harus begitu. Harus juga. Jadi posisi dua kali kalau orang kan direction atau directis itu harus jelas. Ya, sesuai dengan porsi tempatnya. Ya. Itu partainya pertama ibu. Emosional, ya peran kepala sekolah itu pimpinan pendidikan dalam membangun kecerdasan emosional eksternal personality dari tenaga pendidik dan pendidik. Ya. Itu dengan atasan beliau. Kemudian yang kedua dengan siapa? Dengan teman sejawat. Dengan teman sejawat. Ya. Membangun apa? Emosional dengan teman sejawat itu akan beda. Emosional dengan atasan. Ya. Kalau dengan teman sejawat kita bisa berkelakar. Jadi kita berbuat tidak terkait drone atau itu nah. Iya. Akhirnya benar boleh teman sejawat. Ya. Kalau kita mungkin ada bahasa yang kurang pas, mungkin kita agak menunjukkan amarah kita teman sejawat. Dengan atasan benar. Dengan bawahan, dengan sesama teman sejawat, kita bisa mengatakan, misalnya, saya bilang bagaimana? Akhirnya begitu mana? Kan ada kau juga yang gimana? Kita bisa saling bantah-membantah. Kalau teman, sejawat. Tapi dengan atasan, kami tidak bantah. Perbaiki.
kita harus merendah, walaupun posisi kita benar misalnya, posisi atasan kita salah. Ada bahasa yang bisa mengukur antara kita dengan atasan. Beliau dengan maksudnya mungkin ya karena posisi selevel, karena kita mempertahankan, ya, gengsi lah mempertahankan. Tapi dengan atasan kita nggak pernah. Salah pun benar pun kita, dia salah. Ada bahasa yang santun untuk kita, dia menyampaikannya, menunjukkannya. Itu apa namanya? Emosional dengan Teman sejawat. Dan kemudian satu lagi dengan bawahan kita. Jadi kalau kita di sekolah itu dengan siapa? Siswa. Ya, dengan siswa. Jadi emosional dan eksternal personality tadi, guru sesama guru sejawat tadi. Ya, kemudian yang berikutnya adalah Dengan siswa. tenaga pendidik dengan sesama tenaga pendidik. Kemudian berikutnya adalah